Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam Rahayu. Sahabat Suara Metropolitan, ketemu lagi dengan kami, podcast Suara Metropolitan. Berita akurat, terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Kita ketemu lagi, kami menamakannya mulai sekarang ini Rubik Dr. Wijaya, yang akan mengulas berbagai persoalan yang sedang hangat ataupun kilas balik lah ke beberapa masa yang lalu. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah, baik, Bung Sur. Ini Rubik yang mungkin yang kedua lah ini ya kayaknya, karena kemarin sudah pernah Dr. Wijaya mengulas sebuah persoalan. Ya. Yang hari ini kita mau mengulas apa nih? Kalau kayaknya tadi kita ngobrol-ngobrol mau mengulas tentang kedaulatan rakyat dan kekuasaan partai politik yang bergeser dari masa reformasi. Coba diawali dulu, Dok. Apa nih? Iya, jadi beberapa teman itu ketika dalam sidang dengar pendapat DPR RI, itu ada statement yang dikeluarkan oleh tokoh politik dari PDI Perjuangan, yaitu Bapak Bambang Pacul yang terkenal. Beliau itu mengatakan bahwa ketika Menko Polhukam mengusulkan tentang sesuatu, dijawab dia, kami ini hanya manut kepada bagaimana dawuh daripada juragan atau Ibu Mega dalam hal itu. Nah, disinilah teman-teman mengulik dan mengirimkan kepada saya tentang bagaimana sesungguhnya persoalan ini, begitu, sehingga saya membuat dalam sebuah tulisan, dan tulisan itu dirilis oleh beberapa media massa. Ya benar sekali, Dokter. Itu sempat viral sekali tuh ungkapan dari Bapak Bambang Pacul, sampai kita lihat di mana-mana disebar oleh kawan-kawan. Kalau kita menyoroti hal itu, apakah memang kondisinya saat ini seperti itu di partai politik? Kalau menurut pengamatan dari Dr. Wijaya? Saya lihat ini pengakuan, kita berikan apresiasi ya kepada Bambang Pacul ini, karena statementnya itu adalah cermin kejujuran seorang politikus. Nah, jadi kita lihat di sini, saya cermati sekarang sudah bergeser bahwa reformasi 1998 itu idealnya atau seyogyanya itu kembali mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Di tangan rakyat. Tetapi dalam hal ini rakyat itu proses pendidikan politiknya di tangan partai politik. Nah, bukan berarti kedaulatan itu sepenuhnya pada tangan partai politik, dan yang berkuasa itu adalah pimpinan partai politik dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan rakyat dan aspirasi-aspirasi rakyat gitu. Tapi bukankah di partai politik juga itu ya rakyat juga itu isinya kan, Dok? Gitu. Atau bagaimana cara apa karena pemimpin partai politik yang terlalu dominan atau bagaimana, Dok? Ya, itu yang terjadi. Makanya saya tulis itu, mengapa terjadi penyimpangan itu. Jadi tren yang sekarang muncul, ya, bukan hanya pada lembaga birokrasi, tetapi ini di lembaga politik dalam hal ini parpol. Jadi ada beberapa partai politik ini sekarang bukan lagi milik rakyat, tapi milik siapa yang memilikinya, lebih seperti perseroan terbatas. Jadi PT yang memiliki ini komisarisnya, siapa yang memiliki saham itu, siapa pendirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, indikasinya adalah pimpinan, seharusnya partai politik ini adalah sebagai pewujudan kedaulatan rakyat. Benar. Otomatis mekanisme pemilihannya itu berjenjang. Kalau mereka itu duduk, misalnya karir politik itu jelas dari kelurahan, dari ketua-ketua kelurahan dia bisa secara berjenjang, ya. Jadi ketua kecamatan bisa menjadi ketua DPC atau dalam hal ini kota. Nah, sekarang tren yang terjadi adalah mereka tidak dipilih melalui mekanisme musyawarah daerah, musyawarah cabang atau musyawarah ranting, tapi ditunjuk oleh pemilik partai ini. Mereka yang menjadi pemilik. Nah, inilah yang penyimpangan yang sesungguhnya nyata di depan mata. Jadi terjadi pergeseran
kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik. Oke dok, kalau begitu, apa nih saran dari Dr. Wijaya terhadap situasi ini? Biar rakyat jangan jadi korban lah, walaupun partai politik kita berikan wewenang untuk mewakili kita, tetap ada batasannya kan dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia lah, masyarakat Indonesia. Bagaimana saran dari Dr. Wijaya? Yang pertama, kita harus melakukan reformasi dari partai politik itu sendiri. Reformasi partai politik? Ya, jadi jalankanlah demokrasi di dalam perwujudan kedaulatan rakyat di partai politik sendiri. Artinya, ketika terjadi pemilihan, berikan hak kepada para anggota partai politik, ya kan, untuk mereka memilih sendiri. Bukan berarti dia tuh artinya jangan top down, tapi bottom up. Jadi memang betul-betul yang ditunjuk sebagai pemegang kekuasaan, sebagai kepala cabang, ketua cabang, ketua DPD, baik itu kota maupun provinsi, itu betul-betul dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh DPP yang notabene-nya dia adalah pendiri atau pemilik. Sekarang menjadi pemilik. Jadi partai politik itu bukan milik rakyat tapi milik pendirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peningkatan peran rakyat. Jadi dalam proses-proses politik ini, dalam proses demokrasi ini, harusnya partai politik ini adalah garda terdepan di dalam mewujudkan peran serta rakyat, peran serta masyarakat. Jadi biarkan seperti dululah. Seburuk-buruknya rejim Orde Baru, pemilihan partai politik, ketua partai politik, itu secara berjenjang dan itu dilakukan melalui mekanisme demokrasi. Kemudian yang ketiga adalah kita harus melakukan pengawasan ketat terhadap partai politik. Terhadap partai politik. Jadi partai politik itu bukan hanya milik partai politik, tapi milik rakyat. Coba Anda bayangkan. Bahwa kalau ada orang-orang anggota DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat, seharusnya bukan lagi kalau mekanismenya seperti itu, bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Partai. Jadi jangan lagi memakai Dewan Perwakilan Rakyat. Kita robah lah itu DPP, Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi Dewan Perwakilan Partai. Karena apa? Orang yang bagus, yang ini vokal, cukup ditelepon oleh DPP, kamu masih mau jadi anggota Dewan nggak? Kalau enggak, mereka direkod. Jadi kedaulatan itu di tangan partai. Kemudian aspirasi apapun yang kita lakukan itu bisa mandek. Jadi kita memilih sekarang ini pada hakikatnya adalah memilih Dewan Perwakilan Partai. Jadi mereka itu bukan membawa suara rakyat, tapi membawa suara partai. Kemudian yang keempat adalah kembali ke nilai-nilai reformasi. Siap, harus itu. Ya, itu yang paling. Nah ini saya bukan mau berdebat dengan Dr. Wijaya karena bukan kelas saya juga pasti khawatir kalau berdebat terlalu panjang ini. Cuma saya ingin mempertanyakan, kejadian-kejadian itu kan kadang mereka gunakan sebuah alasan setiap partai politik punya aturan sendiri-sendiri. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga sendiri-sendiri. Yang jadi memang kadang ya mereka mengaturnya berdasarkan ya kebijakan dari partai gitu. Nah kalau menyoroti yang seperti ini bagaimana nih? Yang kita tahu lah ada satu partai politik yang baru saja masuk sudah jadi ketua umum, nah seperti itu. Itu bagaimana, Dr. Wijaya? Nah inilah salah satu bentuk pendidikan politik yang tidak sehat. Ini menyuburkan dinasti politik. Itu bertentangan dengan TAP MPR nomor 11 tahun 1998 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 mengenai pemerintahan aparatur negara yang bersih dari KKN. Nah, dalam hal ini seharusnya kalau saya jadi presiden, saya jadi menteri hukum dan HAM, dilihat lagi tuh. Kalau prakteknya tidak, ketika mereka terjadi munas, mereka terjadi munas, musda atau taruhlah musdada, munas. Ya, yang ponemena seperti ini nggak usah diakui, tidak usah dikeluarkan. Jadi silakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang memang spirit daripada reformasi yang di dalam TAP MPR dan
undang-undang tadi Oke. yang anti KKN. Nah, ini kan sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi nih. Pasti partai politik akan berlomba-lomba untuk menggait suara rakyat. Ada saran tidak, Dok, untuk kita tidak menyebut ke partai politik yang mana ya, tapi bagaimana masyarakat memilih partai politik? Kita lihat ya bagaimana salah satu partai politik yang dari Orde Baru dulu. Oke. Ya kan? Mereka tuh proses kaderisasinya berjalan. Oke. Proses demokratisasi jalan karena itu warisan dari Pak Harto. Ya. Dan keluarga besar Cendana itu juga tidak pernah ikut campur lagi ke dalam itu, bahkan tereliminir. Nah, bodohnya lagi yang dipertontonkan adalah bagaimana dia menunjuk kader partai lain ya menjadi yang dalam munas sudah ditetapkan adalah si Anu menjadi wapres atau menjadi presiden, turun derajat dikit menjadi wapres. Ini tidak sama sekali. Ini kan kebodohan yang ditunjukkan oleh partai politik itu. Padahal awalnya ini akan diharapkan menjadi partai politik modern. Karena satu-satunya mereka tidak ada orang-orang yang keturunannya itu ya. Itu akhirnya jadi ketua partai itu. Tidak, itu sudah tunjukkan. Tetapi sekarang justru sikap daripada primitifnya itu diterapkan. Bagaimana kebodohan yang mengakibatkan kader, padahal kalau dia udah nggak sanggup, pilih lain dong, kayak nggak ada kualifikasi aja, tidak ada kader kader partai itu saja. Nah, inilah yang kecenderungan yang kita lihat, penyimpangan yang paling kasar dan paling bodoh dalam sepanjang sejarah kepemimpinan kita. Nah, Dr. Wijaya, kalau menurut Dr. Wijaya, capres dan cawapres yang didukung oleh partai politik, apakah akan berpengaruh terhadap suara yang memilih partai politik itu? Nah, inilah saudara, kita ini tidak pernah disajikan dengan undang-undang kepresidenan, pemilihan presiden, bahwa yang bisa mencalonkan itu sekian persen. Ini justru menghambat. Karena apa? Kadang-kadang kita ini disajikan, mau nggak mau, suka nggak suka, ibaratkan kita ini disajikan makanan yang memang tidak kita suka. Mau nggak mau, suka nggak suka, karena ini yang ada, walaupun muntah, harus kita makan. Benar. Nah, pada akhirnya ini juga akan kecenderungan melahirkan kelompok-kelompok golongan putih atau golput. kan, golput. Nah, inilah yang akan terjadi. Kemudian yang kedua itu mempengaruhi. Maka itu kita kembangkan bersama. Ya kan? Bagaimana kadang-kadang partai politik ini kita lihat bagaimana sifat-sifatnya yang kanibal itu sama dengan kanibal. Ya, predator itu. Mengambil kader partai lain, kayak partai di dalamnya nggak punya aja gitu kan. Padahal banyak potensi-potensi di dalam intrapartainya. Nah, kenapa mereka tidak bisa bergolak? Harusnya ini DPD, DPC menolak, karena ini mau tidak mau, satu merugikan partai, yang kedua merusak akuntabilitas partai, yang tidak proses kaderisasi jadinya tidak jalan, tidak mandek. Nah, ini juga. Nah, sekarang Dok, tapi kan kita tetap butuh partai politik ya. Kita butuh partai politik sebagai untuk mewakili kita, masyarakat di parlemen, untuk menyampaikan aspirasi kita. Kalau menurut Dr. Wijaya, sudah terlaksana belum aspirasi rakyat yang sekarang diamanakan ke anggota-anggota dewan? Itu ya, makanya saya bukan berarti tidak setuju dengan partai politik. Partai politik, yes, oke. Tapi akuntabilitas, transparansi, demokrasi, ya kan? Yang itu yang harus dijunjung tinggi. Dari proses dari bawah. Ya kan, kita lihat misalnya yang dalam skup yang lebih kecil aja lah. Di Kota Palembang ada partai besar, ya, partai besar, yang dia sudah menunjuk ketuanya, sudah ada ketuanya, itu tanpa proses yang sesuai dengan konstitusi lah. Dalam hukum, tidak tahu kalau konstitusi partai. Kalau konstitusi partai itu yang perlu kita pertanyakan, partai ini adalah partai primitif gitu kan, bukan partai modern. Itu tiba-tiba saja dengan sewenang-wenang dan sewenang-wenang ujuk-ujuk gitu diganti tanpa yang bersangkutan. Ini kan satu. Kita nggak usah menyebutkan partai, tapi saya yakin seluruh langsung mengarah ke satu partai politik tertentu lah. Ya. Sahabat Suara Metropolitan,
Saya tidak akan mengulas terlalu dalam karena Rubik Dr. Wijaya ini akan hadir setiap minggu 1 kali, mungkin bisa juga jadi 2 kali. Tergantung hal-hal yang ingin kami bahas secara mendalam dari sudut pandang sosiolog dan pengamat sosial. Nah, untuk closing statement, saya ingin Dr. Wijaya memberikan jangan ke rakyat sekarang, ke caleg-caleg yang ada di partai politik yang saat ini mencalonkan diri. Apa yang harus mereka lakukan untuk meyakinkan rakyat yang akan memilih mereka nanti di Pesta Demokrasi 2024? Silakan. Jadi ya kepada caleg-caleg yang di partai politik itu, kalau kalian juga yang memegang kekuasaan, mulailah salurkan aspirasi politik ini supaya mengembalikan lagi marwah partai kepada marwah kedaulatan rakyat. Dan juga tolonglah ya kepala partai-partai politik ini bergairahlah sedikit dalam capres ini. Kelihatannya yang DPP-nya aja yang semangat menggebu-gebu, DPD dan DPC-nya kelihatan ogah-ogahan. Okay. Kalau saya jadi pimpinan pusat partai politik, nah itu boleh kita adakan musyawarah luar biasa baik daerah maupun cabang. Okay. Itu. Ya bagaimana bisa menang presiden dan wapresnya kalau di daerah tidak gencar juga dalam berjuang lah ya Dok ya? Iya kelihatannya begitu. Kita lihat ya, saya udah keliling beberapa kota. Ada partai-partai politik yang sudah jelas mencalonkan itu. Ini ada satu aja, satu capres saja yang saya lihat meriah bannernya. Bannernya ya. Tapi kalau yang lain saya lihat ogah-ogahan itu. Bagaimana nanti kalau di rubrik berikutnya kita akan membahas dampak dukungan partai politik terhadap capres dan cawapres ya. Boleh. Tapi untuk khusus di Sumatera Selatan dan Palembang kita nggak usah kemana-mana, kita lihat. Oke. Baik sahabat Suara Metropolitan, cukup sekian dulu rubrik bersama Dr. Wijaya. Kita akan ketemu lagi nanti dengan membahas hal-hal lain yang kami yakin bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Saya tutup, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Dok. Terima kasih kembali.